أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين. Banyak kayak lagi lah. Jadi ini sambungan nang malam tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita kisahkan, tafsirkan, dibacakan, dimaknayakan ayat subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Semalam Nabi diberangkatkan mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj sampai Nabi naik 7 lapis langit, terus Sidratil Muntaha Mustawa sampai Nabi munajat kepada Allah. Nabi menerima perintah sembahyang 5 waktu. Allah mewahyukan semalam, fauha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa-apa yang diwahyukan. Jadi malam itu Nabi menerima wahyu banyak. Diberikan kepada Rasul ilmu awalin wal akhirin, ilmu orang dahulu dan ilmu orang yang kemudian. Jadi Nabi tahu aja yang akan datang itu. Lalu sini menerima perintah sembahyang 5 waktu diwajibkan kepada Nabi dan kepada umatnya tiap-tiap hari semalam. Jangan salah pengertian, lalu sembahyang sekali seumur hidup jadi aja karena Nabi jadi Mi'raj sekali aja. Nah ini salah. Ini ada pengajian yang ditangkap orang sudah. Yang banyak lakukan sembahyangan lagi mengaji noninya. Nah jadi keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu macam-macam riwayat, 2 macam. Ada yang pertama madakan dari rumah Ummu Hani, ada mulai dari Masjidil Haram. Keduanya kawa dijamaahkan. Jadi Nabi mulai di rumah. Di rumah siapa? Menurut riwayatnya di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu pingsanap Sayyidina Ali, jadi sepupu sekali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi perhatian berabah karena sudah tinggi malam. Jadi berabah di rumah Ummu Hani, hampir taguring juga Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam turun bersama Mikail dan malaikat yang lain, malaikat Israfil. Itu terjadi pada malam Isnin tanggal 27 Rajab, 12 tahun daripada Nabi berpindah ke negeri Madinah. Turunnya Jibril tadi menyalahi adat, di mana yaitu membelah atap rumah Ummu Hani. Wahyun farajas saqfal muhkam. Wahyun itu Jibril turun membelah atap rumah yang kuat, yaitu rumah Ummu Hani. Balik atap kenteng kuat-kuat juga ini, atau nang betonan itunya bisa jualan. Nah jadi situ menembus jalan atap. Nah, ini sudah menyalahi adat. Nah, dan naon apa Jibril menembus tadi? Apakah membawa gergaji Jibril turun? Nah, kada baga gajian tetap, karena Jibril itu daripada nur itu dapat menembus di tempat yang kasar ini. Apa aja kawa menembus? Daripada nur kawa aja menembus. Oleh karena itu kita biar bersembunyi di mana aja, dapatnya aja leh malakal maut ya kan. Dapatnya kalau karena besunduk lawang, ribak kunci lawang samunyaan, dikira kena malakal maut kada kau masuk ke rumah kita. Nah tetap aja dimasukinya oleh malakal maut. Karena juga zaman dulu tuh raja takutan benar lawan mati, ya ulah berpelindungan bebeton kuat lawang, cukup inya masuk aja nang lain kada baluang-luang lagi, takutan kalau pernah malakal maut kena datang. Nah ini bari mapanya umah gana kau aja hinak aun bahini ba asi pakai asi kan nyaman aja, jo dingin aja dia betutup masuk raja nang ini karena takutan benar sudah tua katakutan nak mati. Kalau pina mati kan datang malakal maut, amun di luar biasa aja bisa datangnya rumah lawang atau bukaan macam-macam. Nah lalu berpelindungan situ. Nah sampai waktunya tajurangkang raja tadi mati juga sekalinya, di mana malakal maut masuk. Nah kawa aja. Nah lalu iya nang dalam Quran ta napa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah.
di mana jauh kamu berada, niscaya memperdapati akan kamu oleh mati, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kuat, berperlindungan dari keadaan kau memasukinya itu, tapi malah kamu tetap masuk. Nah, ini kau di mana jalannya, kau aja menembus tetap, malah kau menembus tubi bisa aja sebenarnya, kada terhalang oleh banda-banda nang kasar ini. Nah, ya contoh dari Jibril turun membelah atap rumah Umani. Terus sekalinya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ayqadhahu Jibril, lalu menggarak akan dia oleh Jibril. Nah, Nabi itu sidin bapak jam benar aja, mata benar aja bapak jam, hati tetap ingat kepada Allah. Itu Nabi itu. Jadi berbangunnya Nabi. Dia sidin guring, mata nang guring, hati tetap ingat kepada Allah. Ya tanamu ainaya walaya namu qalbi. Ujar Nabi, guring dua mataku aja, hatiku kada sing guringan. Nah, tetap jaga ingat kepada Allah. Lalu Jibril berkata, ujar Jibril, qum ayyuhan najmus saqib faqad huyiat lakal ghanaim wal mawaqib. Bangunlah hai bintang yang cemerlang, sungguhnya disediakan bagi engkau keuntungan dan rombongan. Nah, rombongan siapa? Jibril itu berombongan Mikail dan malaikat yang lain, Israfil tadi. Lalu berbangun Nabi. Nabi menjawab, ujar Nabi, jitani bi ayati azab am bi ayati rahmah, engkau datang akan dakuni dengan membawa ayat azab kah atau ayat rahmat kah? Di tengah malaman ini datang, tengah malam. Nabi sudah berapa tadi? 4 jam. Ujar Jibril, innallaha ta'ala yuqri'uka salam wa yad'uka ila hadratih, bahwasanya Allah berkirim salam dan ia memanggil engkau ke hadratnya. Lalu Nabi menjawab lagi, Fal karim yad'uni famal ladzi yasna'u bi, Tuhan yang mulia memanggil ya akan daku, maka apakahnya perbuat dengan daku hendak apa sidin memanggil aku ini? Ujar Jibril, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, supaya mengampuni bagi engkau dosa engkau yang telah lalu dan yang kemudian. Andai kata kalau Nabi berdosa ya tadi diampuni oleh Allah dosa. Tapi kita wajib percaya, wajib mengiktirkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ana qad taba qalbi wa ana zahibun ila rabbi. Sekarang senang hatiku dan sekarang aku pergi kepada Tuhanku. Nah, maka lalu dibawa oleh Jibril alaihissalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Dirjo dulu. Bawa kemana? Bawa ke Masjidil Haram, karena rumah Ummu Hani itu parak aja naon Masjidil Haram. Kalau wahin dalam Masjidil Haram ada tuh bepintangan rukun Yamani sudah ada yang tinggi itu nih kata di bawah Baitullah lah rata, lalu naik tangga situ terus duduk bepintangan nawan, oh rukun Yamani itu rumah Ummu Hani, itu yang bertinggi tingkatan di atas itu. Nah di situ jadi parak bana kalau paling ada ya 50 meter kalau atau 100 meter ini bukan benar 100 meter itu aja. Nah ini bawa ke sana, istirahat pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kau dan kumpulakan. Lalu Nabi di mana? Lalu sidin di Hijr Ismail di sana. Istirahat Nabi di Hijr Ismail. Sampai pulang Nabi berabah-abah di Hijr Ismail itu. Sekalinya di situ ada kawan, Marina Sidin Sayyidina Hamzah dan sepupu Sidin Sayyidina Ja'far. Lalu beribadah, lalu Sidin berabahan pulang. Berabah Nabi di patangahan, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina siapa tadi? Ja'far tadi. Nah jadi berapa? Nabi di patangahan. Nah Nabi itu ketujuh di tengah, ya kan? Biasanya ketujuh di tengah. Nah Mampian bang ketujuh di tengah juga kan maksudnya. Nah sama aja bang ketujuh di pertengahan juga gitu lah. Nah jadi nyaman nang di pertengahan gitu. Laki-laki yang ketujuh di pertengahan, baginya lagi ketujuh di tengah juga. Nah ini. Nah jadi bagus. Jadi Nabi di pertengahan saya berapa? Sampai terguring juga pulang. Nabi guring berapa jam juga? Hati tetap ingat kepada Allah ya. Kada sing lupaan lawan Tuhan. Nah itu satu dalil bahwa guring di masjid itu boleh pulang. Jadi berapa sampai terguring boleh aja, cuma boleh guring di masjid tidak asajan baliur basi. Nah lamun hibak kuning macam babinan itu barabahan tak ada baliurannya, baliur basi umpamanya hibak kuning sekali, nah kada boleh itu barabahan tuh guring itu ya kan, amun baliuran
lamun hendak bawa bantal aja, jadi liur di bantal aja. Namun di tahal masjid bakada boleh beliuran tadi mengotori masjid ngadannya gitu. Nah, limbah guring tadi Nabi seberapa sudah malam, tinggi malam panar telah. Lalu datang pulang Jibril membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dijamakan dari rumah lalu ke masjid, masjid lalu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemana lebih dulu? Apakah dibawa langsung tadi baborat? Kada, lebih dulu dibawa ke higa sumur Zam-Zam. Lalu Nabi ditilantangakan, Nabi merasakan aja. Kemudian dibelah dada Nabi, mulai lelebakan gulu ini sampai ke ari-ari nah operasi besar-besaran. Kemudian lalu diambil hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Ini peragaannya, bayang dokter ada cabutan aja hati itulah, nyeprestek dicabutinya. Ngaji ada peragaan, dah cabut hati ambil. Nah ini Nabi Muhammad pang dicabut juga oleh Jibril. Ada juga alatnya nang mama ambil itu. Nah ini kira-kira ya pakai alat. Apa nggak usah bisikin membelah tadi dengan sikin ihsan. Nah sikin ihsan ngarannya lading ihsan, ada gampangan. Nah ini jadi ambil ini semuanya pengakas tadi. Nah dengan sikin tadi juga. Nah jadi ambil, kemudian lalu dibasuh. Yang mencibok banyu tadi Zam-Zam itu 3 kali Sayyidina Mikail alaihissalam. Limbah dibasuh sekali sember, ambil lagi sampai 3 kali mencibok banyu Zam-Zam. Nah kemudian lalu diandak pulang ke tempat semula hati tadi, pasang pulang oleh Jibril, beri kita aja otomatis ya kira-kira. Nah kemudian lalu datangkan satu gadur emas. Sekalinya gadur emas itu penuh, ini Nabi yang menghamarakan penuh diisi hikmah, iman, Islam, ilmu, yakin, hilim, sabar, dan sifat-sifat yang terpuji yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Nah ini dituangkan ke dalam dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersajak hati ini. Nah kemudian lalu dijahit dada Nabi, ditutup itu aja. Ada nakhotu sodron, mereka menjahit dada Nabi. Nah menjahit jauh ini mbak, menjahit juga. Limbah tuntung dijahit itu sekalinya pun dicap pulang oleh Jibril dengan cap khatamun nubuwah, itu antara dua barikat Nabi dengan cap yang tertulis napa? Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsusyi'ta fa innaka mansur. Ini tulisannya antara dua barikat Nabi. Nah ini khususiat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian sidin itu ialah tulisan itu tadi, Allahu wahdahu la syarikalah. Balain pada nabi-nabi dahulu kala, kalau nabi dahulu kala itu tanda kenabian mereka itu sama berataan. Mengapa? Ini yang dikatakan oleh Wahab Nabi sudah membaca dalam kitab dahulu kala itu sama. Sekalinya apa tandanya? Mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa, yaitu tahilalat putih di telapak tangan, mantike tahilalat tapi putih. Nah ini itu tanda berataan nabi-nabi. Apabila ada mengaku jadi nabi, ada kaitan telapak tangan, namanya kada lain lah. Nah jadi itu cirinya lah. Nah di sini ada juga khasiatnya khatamun nubuwah nih, gambarnya tulisannya kalau orang bahari itu bilang ada di sini tuh. Ini banyak gambar-gambar yang dipasang orang khatamun nubuwah itu karena kada tahu rupanya khasiatnya. Padahal khasiatnya sangat besar untuk keselamatan kita, anak buah kita di rumah itu. Tapi beisukan kita pandang itu khatamun nubuwah. Kalau ada tulisan orang menjual di pasar kan Allah Muhammadun abduhu tawajjah haitsusyi'ta fa innaka mansur. Itu khasiatnya diterangkan oleh Imam Nawawi. Apabila kita memandang di waktu pagi dalam keadaan berudu, artinya suci kita masuk bodoh sembahyang subuh masuk hawasian itu seakan-akan kita melihat nang di balikat antara dua balikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita selamat sampai ke sore, tidak ada kejahatan-kejahatan yang datang lawan kita selamat, diri kita, harta kita selamat. Kalau waktu sore pulang memandang kepada khatamun nubuwah tadi dalam keadaan berudu juga selamat pulang sampai ke pagi. Itu penjagaan benar kalau tah nah bagus benar itu. Nah ini, dan apabila kita hendak balayar, hendak ke Samarinda kah, Surabaya kah, ayo sudah hendak sholat dan pada sunat akan sunat sembahyang 2 rakaat hendak sholat. Nah kita pandang pulang khatamun nubuwah tadi, kita pandang insya Allah
tercapai apa yang kita maksud dalam perlayaran kita itu terkabul. Ini khasiatnya. Ini jarang orang tahu lah. Nah, lalu di dalam tulisan itu paya pau zaman ayanahu wa nazar. Alangkah untungnya orang yang melihatnya dan memandang nang ini aja nah ada tulisannya. Lamun nang dibelikat Nabi itu kada ada nang melihatnya kecuali seorang sahabat yang bernama Ukasah, itu Sayyidina Ukasah aja nang melihat nang ada di Khatamun Nubuwah di belikat Nabi itu. Sahabat yang lain kada ada kisah, amun anak buah sidin kan kayak melihatan. Nah ini lah. Nah jadi kita di sini timbul pertanyaan pulang, kenapa hati Nabi jadi dibasuh? Apakah kotor hati Nabi apa tidak? Dijawab tidak ada kotornya sama sekali hati Nabi itu bertambah-tambah bersih, putih ditambah putih lagi. Dalam kitab Maulid yang sering kita baca dalam Simtud Duror, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhri. Tidak mengeluarkan para malaikat itu dari hati Nabi SAW untuk dibasuh itu karena kotor, tidak, tetapi mereka menambah bersih di atas bersih, putih ditambah putih lagi, bersih ditambah bersih lagi. Nah, itu kenapa? Karena hati Nabi kada pernah maksiat. Nabi itu kada pernah maksiat, kada pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jadi makin hari makin bertambah bersih. Dalam itu karena Nabi akan dipanggil ke hadrat Allah untuk menerima perintah sembahyang 5 waktu itu, lalu harus bersih dulu pulang, dibersihkan. Bersih sudah ya tadi bersihkan lagi. Nah ini hati kita ini nang batagar, macam batagarnya besi apabila kena banyu, ujar Nabi. Jadi batagarnya hati kita lantaran kita mengerjakan dosa-dosa, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sekali meninggalkan kewajiban titik di hati kotor setitik, 2 kali 3 kali akhirnya sebukuan hati kotor karena kada pernah dibersihi. Lalu berat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan ibadat barat benar, bataran benar. Nah ini lalu hendaklah dibasuh hati kita ini. Nah kenapa kita membasuh hati kita? Yaitu dengan air taubat. Nah ini taubat yang diumpamakan macam air pada membersihkannya. Lalu banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, banyak tertinggal kewajiban, banyak mengerjakan dosa-dosa. Lalu hendaklah minta ampun kepada Allah. Allah sudah mengumumkan di bulan Rajab ini, awal Rajab ini diumumkan siapa nak minta ampun kepada Allah, Allah mau makan diampuni oleh Allah. Untung besar ujar Tuhan nih lamun meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab ini. Ini malaikat awal Rajab tadi nah, malam Jumat mau makan. Napa ujar malaikat, ala inna syahrat taubati qad istahalla fatuba liman istaghfarallaha fi. Ketahuilah, perhatikanlah, sungguhnya bulan taubat telah timbul, itu bulan Rajab ini bulan taubat. Maka untung besar bagi orang yang meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab ini. Allah mengampuni macam apa aja dosa-dosa banyaknya, dosa nawan Tuhan, perzinahan, dosa nawan Tuhan, main judi nawan Tuhan, dosanya minum bir nawan Tuhan, itu dosa-dosa nawan Tuhan diampuni oleh Allah. Banyak lengo ya kan sudah jual lengo makan pel yang beraut itu. Ayo bulan Rajab baca istighfar 70 kali besokan, 70 kali kamarian. Kelebihannya ini pula dalam kitab dahulu kala Wahab Nabi membaca, sini rajin baca kitab-kitab dahulu kala. Jadi orang bahari itu mengamalkan istighfar. Nah siapa membaca istighfar 70 kali besokan, 70 kali kamarian di bulan Rajab, Allah mengharamkan badannya atas api neraka. Ini keuntungannya pulang. Nah apa istighfarnya aja. Nah dalam senjata mumin, ya Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Malah disuruh mengangkat tangan, ya Tuhanku ampunilah bagiku, kasihanilah aku, wa tub alayya, terimalah taubat atasku. Allah menerima taubat macam apa aja dosa-dosa hambanya kalau naon Allah Ta'ala diampuni oleh Allah. Nang berat non manusia, dosa non manusia, nawan Tuhan mudah aja. Kita nih ditawari oleh Tuhan sudah, ayo minta ampun. Amalkan itu 70 kali besokan, 70 kali kamarian. Nang kada keingatan membaca istighfar, nah sambung ini pulang tanggal 13 esok 14 kan. Nah disambung pulang membaca astagfirullah 70 kali. Kalau kita mati haram badan kita atas api neraka. Nah ini. Nah kemudian borak nak berangkat insyaallah malam Hamis Dodi kita berangkat akan borak. Nah jadi sampai di sini tafsir yang kita baca, mudah-mudahan sama-sama dapat berkah dan manfaatnya.
dan mudah-mudahan sama-sama kita ini dapat menambah amal-amal kita untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khotimah, mati beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah wa sallallahu